Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Mayoritas masyarakat muslim hanya mengetahui jika di akhirat nanti hanya ada surga dan neraka saja. Namun ternyata ada sebuah tempat lain dan nama tempat tersebut diabadikan dengan nama surat dalam Al-Quran, yaitu Al-A'raf. Tempat ini disediakan bagi Ashabul A'raf. Tidak banyak informasi tentang mereka ini. Ada yang menyebutkan jika mereka adalah orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang. Serta ada juga yang berpendapat jika mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan yang mereka miliki. Seperti di dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Intinya di akhirat hanya ada dua golongan, yaitu ahli surga dan ahli neraka. Ashabul A'raf adalah golongan yang amal kebaikan dan kejahatannya itu sama banyak. Ini pendapat yang lebih kuat. Golongan ini walaupun mereka selamat tidak masuk ke neraka, tetapi mereka lebih lambat masuk ke syurga daripada golongan Ashabul Yamin, yang setelah menempuh Shiratal Mustaqim tidak ada halangan lagi untuk masuk ke surga. Tetapi bagi golongan Ashabul A'raf, setelah mereka menempuh Shiratal Mustaqim, mereka masih lagi dihalang untuk ke surga. Ada kabar gembira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata dalam hadisnya, "Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya." Ada seseorang yang bertanya, "Siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa menaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Siapakah Ashabul A'raf? Jumhur ulama mengatakan bahwa Ashabul A'raf adalah dari Bani Adam semuanya. Namun Muqatil berkata bahwa ini khusus umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Adapun jika melihat berdasarkan amalan yang mereka berbuat, maka dalam hal ini akan ada beberapa pendapat. Di antaranya, 1. Kaum yang mati berperang di jalan Allah dalam keadaan bermaksiat kepada orang tuanya. Maksiatnya kepada orang tua menjadikan ia terhalang dari syurga. Jihadnya di jalan Allah menjadikan ia terhalang untuk memasuki neraka. Pendapat ini dikuatkan dengan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. 2. Kaum yang mana antara kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan seimbang. Kebaikan mereka tidak mampu menjadikan mereka sampai ke surga, sementara keburukan mereka tidak juga menjadikan mereka ahli neraka. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Huzaifah Asy-Sya'bi, dan Qatadah. 3. Anak zina. Ini adalah diriwayatkan dari Sahih Maula At-Tuamah dari Ibnu Abbas. 4. Kaum yang soleh, yang ahli ilmu fikih dan ulama. Keberadaan mereka di sana adalah dalam rangka menghibur diri mereka saja. Ini adalah diriwayatkan dari Al-Hasan dan Mujahid. 5. Kaum yang mana ayah mereka meridhoi semenjak ibunya tidak. Begitu juga sebaliknya. Ini diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Mujahid dari Ibrahim. 6. Kaum yang beramal karena Allah tetapi mereka riya dalam amalnya. Zadul Masir, Juz 2, garing 484. Pendapat ini tertolak karena mana mungkin ikhlas dan riya berkumpul dalam satu masa. 7. Suatu kaum yang melakukan dosa kecil.
Akan tetapi dosa itu tidak terhapus dengan sakit dan musibah ketika mereka di dunia. Dan mereka juga tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil itu menghalangi mereka untuk masuk surga. Keadaan Ashabul A'raf dan perbuatan yang mereka lakukan. Orang yang berada pada tempat ini dapat melihat keadaan orang-orang yang ada di surga dan orang-orang yang ada di neraka. Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya, Ashabul A'raf mengenali setiap penduduk surga dan penduduk neraka dengan beberapa tanda-tanda yang ada pada mereka. Seperti penduduk surga wajahnya memutih, sementara penduduk neraka wajahnya menghitam. Quran Surat Ali Imran ayat 106. Atau tanda-tanda bekas wudhu yang tampak pada anggota wudhu orang-orang mukmin, atau tanda-tanda lain yang Allah jadikan bagi setiap golongan, yang mana dengan tanda-tanda itu, Ashabul A'raf mengetahui mana orang yang sedang berbahagia dan mana orang yang sengsara. Fathul Qadir 3/40. Akhir perjalanan Ashabul A'raf. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah memasukkan Ashabul A'raf ke dalam surga. Allah berfirman yang artinya, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada lagi ketakutan bagi kalian, dan janganlah kalian bersedih hati. Ashabul A'raf merupakan salah satu golongan yang akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Ashabul A'raf. Kisah ini dinukilkan dengan sedikit kelainan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kashful Ulumil Akhirah. Di akhirat kelak ada seorang lelaki. Setelah ditimbang amal kebajikan dan kejahatan, kedua-duanya sama banyak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada laki-laki ini, carilah orang yang mau memberikan satu pahalanya kepada kamu agar kamu masuk ke surga. Lalu lelaki ini pun berjalan di celah-celah khalayak ramai mencari siapa yang bisa membantunya. Malangnya setiap orang yang ditemuinya enggan memberikan pahala kepadanya, walaupun di kalangan mereka ada orang yang mempunyai pahala berlimpah ruah. Masing-masing cukup takut kalau mereka memberi satu pahala kepada laki-laki ini, menyebabkan mereka akan kekurangan satu pahala atau mereka menjadi muflis disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan kepada manusia semasa di dunia dahulu. Ketika Ashabul A'raf ini putus harapan, tiba-tiba muncul seorang yang mempunyai sedikit pahala, sedangkan dosanya bertimbun-timbun. Dia berpikir sudah pasti dia masuk ke neraka, dan berpikir bahwa lebih baik pahala yang satu itu diberikan kepada laki yang kekurangan satu pahala ini. Setelah ditimbang semua amalannya, maka beratlah amal kebajikan lelaki tadi melebihi amal kejahatannya. Sebelum masuk ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, carilah lelaki yang pemurah yang telah memberikan pahalanya kepada kamu tadi. Lelaki ini kemudian mencarinya. Setelah berjumpa, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada lelaki yang bermurah hati itu, engkau memang seorang yang pemurah karena sudi memberikan pahala kebajikanmu kepada lelaki ini. Tetapi aku adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Justru aku perintahkan kepada kamu supaya pimpin lelaki yang menerima pemberian pahala darimu untuk sama-sama memasuki surgaku. Cerita-cerita seperti ini adalah khusus terhadap orang-orang tertentu di kalangan hamba-hambanya yang terpilih di akhirat atas sebab-sebab tertentu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuni dosa hamba-hambanya di saat hampir dicampakkan ke neraka, kesemuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah Tuhan yang bersifat Ghafurur Rahim. Tiada sesiapapun yang boleh mencampuri urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.